Penyelidikan kasus penganiayaan ibu terhadap 3 anak kandungnya di Brebes masih bergulir. Tim Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah menjenguk pelaku di RSUD Dr. Susilo Slawi. Kedatangan tim gabungan pada Rabu petang 23 Maret 2022 ini untuk mengamati kondisi fisik dan kejiwaan Kanti Utami, pelaku penggorokan terhadap 3 anak kandungnya di Brebes, Jawa Tengah. Terhadap pelaku dilakukan beberapa metode observasi untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Kini penggalian informasi tidak lagi mengenai motif penganiayaan tetapi lebih kepada masa lalu pelaku dan keinginan di masa depan. Sementara itu berapa lama pelaku akan dirawat akan tergantung dari rekomendasi pihak RSUD Dr. Susilo. Terhadap pelaku nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada kesimpulan karena memang kondisinya masih di dalam observasi. Tadi ketika melakukan komunikasi bagaimana tanggapan tersangka itu? Dari proses yang sudah dilakukan oleh tahapan yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Slawi sudah bagus dan tentu proses ini memberikan kondisi yang lebih baik daripada kemarin oleh tersangka. Mengaku mendapat bisikan gaib, ibu di Brebes, Jawa Tengah tega menggorok 3 anak kandungnya. Selain bisikan gaib, pelaku juga merasa cemas akan masa depan anak-anaknya. Pertanyaannya, apa yang membuat pelaku begitu gelap mata? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara, Nestapa Kanti gorok anak sendiri. Ahad pagi 20 Maret 2022, warga desa Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikagetkan dengan aksi sadis seorang ibu terhadap anak kandungnya. Kanti Utami, nama si ibu itu, tega menggorok korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Tak hanya 1, tapi 3 anak dianiaya. Mereka adalah AT 7 tahun, SA 10 tahun, dan EM 5 tahun. Bahkan salah satu dari korban yakni AT meninggal dunia akibat luka serius yang dialaminya. Saya habis sholat subuh itu sekitar jam 5:15 lah, jam 5. Itu saya keluar habis sholat, keluarin motor, terus saya dengar ribut-ribut itu. Kan orang jerit, akhirnya biasa gitu kan, berantem biasa. Saya ke situ taunya gedor-gedor itu ada yang anak kecil 1 yang jerit-jerit itu. Terus saya bantu masuk, saya dobrak. Setelah didobrak, posisi yang 1 itu udah terluka tapi masih bisa berjalan. Kalau yang 2 udah ini terlentang. Yang 1 malah saya tahunya itu ya udah istilahnya parah lah. Saya nolongin yang itu yang masih kuat berdiri itu. Aksi nekat Kanti menganiaya 3 anak kandungnya seketika mengusik nalar. Cukup sehatkah kondisi kejiwaan Kanti? Di hadapan petugas, Kanti berujar bila dirinya mendapatkan bisikan gaib untuk melakukan semua itu. Bahkan Kanti berkeyakinan jika apa yang ia lakukan itu semata-mata demi kebaikan ketiga buah hatinya. Ia cemas kalau di masa depan anaknya akan mendapatkan ancaman yang lebih berat lagi. Saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Kerjanya. Oh, kenapa? Menyelamatkan anak-anak. Biar hidup susah. Emang hidup susah itu sama siapa? Gara-gara saya mereka hidupnya susah. Bingung mau tinggal di mana. Saya nanti mau dibunuh sama anak saya nggak mau.
Amin itu siapa? Kakaknya suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya nggak gila, Pak. Iya. Saya Gitu. pengen disayang Pengen disayang sama siapa? sama suami. Pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Boleh saja Kanti bersikukuh bila saat ini kondisi kejiwaannya baik-baik saja. Meski begitu, analisis menduga kuat Kanti tengah mengalami depresi. Sebab apa yang diungkapkan Kanti dinilai sebagai bentuk kesedihan yang berlarut. Ibu itu mengatakan bahwa sepanjang hidupnya dia merasakan banyak hal yang kurang menyenangkan dan dia harus menanggungnya sendiri gitu. Nah, dari dampak itu kemungkinan timbullah stres. Stres yang berkepanjangan dan tidak pernah terjadi suatu dibantu, dilewati dengan cara yang baik, itu berdampak pada depresi. Kalau orang udah depresi, itu kemungkinan bisa terjadi macam-macam hal. Apa yang tadinya kita pikirkan nggak mungkin dia lakukan, ternyata pada orang depresi itu berani dan mungkin aja dia lakukan. Membunuh anak mungkin aja karena yang tadi dia katakan, untuk melindungi anak daripada anak yang menderita kayak dia, disakiti mungkin secara emosi, ditekan dan sebagainya, maka cara ini yang mungkin menurut dia yang terbaik karena dia nggak punya solusi lain, nggak ada tempat orang yang mengajarkan banyak hal untuk melewati masalah ini gitu. Sementara di mata tetangga, walau tidak ada keanehan yang menonjol, namun Kanti dinilai jarang bergaul. Sebenarnya ya dia diam sih ya Mas, biasa aja sih. Sering bergaul? Tetangga ya dia kurang bergaul, orangnya kurang gaul. Kurang bergaul. Sekedar kalau nanya-nanya cuma sekedar. Suaminya di mana? Suaminya di Jakarta kan. Mungkin ada masalah Mbak Kantinya? Ya nggak tahu kalau masalah ada masalah. Tertutup ya? Orangnya tertutup sih. Saat ini polisi belum menetapkan Kanti sebagai tersangka. Polisi membutuhkan waktu antara 7 hingga 15 hari untuk memeriksa kondisi kejiwaan Kanti. Dari situ akan dapat ditentukan apakah pemeriksaan terhadap Kanti bisa dilanjutkan atau tidak. Bahwa mengatakan dia mengalami gangguan jiwa atau tidak, itu sangat harus diselidiki lebih lanjut. Tapi depresi iya, di mana dia mengalami suatu masalah yang luar biasa yang menekan dia, yang tidak dia temukan jalan keluarnya. Saya pribadi memiliki mindset bahwa ini bukan persoalan klinis semata. Ini persoalan forensik. Dengan demikian, mindset yang harus kita bangun adalah bagaimana agar proses hukum itu bisa tetap terselenggara. Konsekuensinya, saya terus terang menghindari perbincangan tentang berbagai macam sebutan atau berbagai macam diagnosis yang bisa kita kenakan kepada pelaku tersebut. Kenapa? Karena saya khawatir sebutan atau diagnosis yang kita bangun dalam berbagai macam narasi justru akan bisa menjadi kendala tersendiri bagi otoritas penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap yang bersangkutan. Pelaku saat ini kami lakukan observasi di RS di Tegal selama kurang lebih 7 sampai 2 minggu atau 14 hari, 7 hari sampai 14 hari, sehingga kita tahu kondisi kejiwaannya apakah memang yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau masih sehat kejiwaannya. Bagaimana proses hukum selanjutnya yang bakal dihadapi Kanti Utami masih teka-teki. Di luar itu, 2 anak yang menjadi korban selamat, di mana salah satunya disebut-sebut masih mengalami trauma berat, butuh penanganan yang tidak kalah serius sekeluar mereka nanti dari rumah sakit.